ada pergeseran sejarah yang menyebutkan sebenarnya kerja paksa, nggak dibayar, dibantai, dibunuh. Itu sebenarnya nggak seperti itu. Tapi di beberapa proyek-proyek besar Belanda itu juga sebenarnya ada pembayaran, tetapi karena minim pencatatan dan juga ada, ini ada yang tanya, Om, aku pengen kalau tiba-tiba dengung dalam supranatural itu kenapa ya? Pernah nggak ngerasain ngatur mata batin yang kebuka lagi setelah ditutup gimana ya? Gimana Mbak Intan? Om, how caranya biar nggak down kalau ngelihat makhluk yang bentuknya hancur gimana tuh katanya. Nah ini saya juga pernah nonton nih waktu Mbak Intan di Antv ya kalau nggak salah waktu itu di acara apa tuh Mbak? Itu yang ke terowongan Sasaat, terowongan kereta api. Angker banget. Angker banget. Itu ke terowongan Sasaat ya? 2014. Sasaat. Saat ya bener ya waktu itu. Saya juga nonton tuh waktu Mbak Intan pas di sana. Itu jalan-jalan kaki dari ujung terowongan Sasak Taat sampai ujung tuh Mas. Betul itu jaraknya kan hampir 1 kilo ya, 949 meter. Iya. Yang aku pernah cerita kan di dalam gelap, kalau gelap tuh kan makin jelas ya Mas. Apalagi aku rada minus gitu, jadi makin jelas. Di bawahnya itu yang diinjek kayak bukan rel, kayak bukan tanah, tapi ya ada Masya Allah kayak ada kepala dan yang lain-lainnya itu. Iya banyak ini ya kayak apa pekerja yang pernah terjadi di waktu itu. Jadi kemarin saya sebenarnya ke terowongan juga ke daerah Banyumas. Itu yang ditemukan sama Mbak Intan yang ada di situ dan sebenarnya yang ada di situ tuh tidak kemudian dipekerjakan paksa bukan, tapi dipaksa untuk mengejar target. Lebih tepatnya seperti itu karena baru 1 tahun jadi, terus yang malam bekerja, di mana upah memang sebenarnya ada pembiayaan upah dan makan, tetapi karena belum adanya K3 atau keselamatan kerja waktu itu sehingga banyak kematian di situ dan ada pergeseran sejarah yang menyebutkan sebenarnya kerja paksa, nggak dibayar, dibantai, dibunuh. Itu sebenarnya nggak seperti itu, tapi lebih ke K3 dalam manajemen konstruksi, teknik, dan juga wabah penyakit, termasuk juga upah yang minim itu, sehingga menyebabkan banyak sakit dan meninggal. Pangeran ya Mas? Ya benar, sama, benar sekali. Kemarin juga saya sempat konsultasi ya sama dosen saya juga ada yang pernah penelitian seperti itu. Jadi di beberapa proyek-proyek besar Belanda itu juga sebenarnya ada pembayaran, tetapi karena minim pencatatan dan juga ada pemotongan dalam tanda kutip di situ, jadi tidak semua upah itu jatuh ataupun bisa diterima. Waktu itu demikian. Korupsi dari orangnya sendiri. Dan memang sudah diperburuk dengan film juga. Kalau dulu harus dicampurin harus apa itu. Ini gimana nih pertanyaannya Mas Hau? Dipilih dong. Oh iya lupa. Oke, yuk kita pilih. Oke, bentar kita pilih pertanyaannya. Sorry. Saya bentar. Itu ada yang tertarik sama pembahasan reinkarnasi itu Mas? Ya kalau itu kita lebih dalam seperti yang tadi ya. Jadi memang ada secara korin dan DNA itu yang membawa residual memori gitu dari zaman lampau. Iya. Jadi ini kita fokus ngebacain deh. Nah ini ada yang nanya nih Mbak Intan ngebahas. Mbak Intan bahas jodoh aja. Iya. Mbak Intan sudah berkeluarga. Itu udah di Mei ya Mas? Udah bahas jodohnya Mas Hau. Di Mei. Udah sempat di Mei. Ini ada yang tanya, Om, aku pengen kalau tiba-tiba dengung dalam supranatural itu kenapa ya? Pernah nggak ngerasain berdengung Mbak Intan? Kupingnya? Waktu kita misal penelusuran, berkomunikasi ya, ataupun meditasi, ataupun ada ini apa?
Ini sembari aku baca-baca Iya. yang lain. Pernah tuh Mas, kalau pas penelusuran, apalagi 2014 itu kan aku hampir kurang lebih setahun kan dipakai terus. Kayaknya sih rasa-rasanya kalau dipakai terus tuh kayak pisau ya Mas. Dipakai terus tuh Benar, makin tajam. makin peka, makin tajam gitu. 2014 tuh aku ngerasain. Terus kalau makin kesini yang kuping berdengung itu setiap saat, maksudnya aku pernah ngerasain kalau lagi biasa gini tiba-tiba ada berdengung yang kenceng banget gitu, pernah tuh. Biasanya sih ada yang mau ngomong atau ada message yang mau masuk gitu biasanya. Ya sama Bener ini nggak? saya benar. Jadi kuping yang berdengung itu sebenarnya ada tekanan, perbedaan tekanan. Jadi seperti halnya kita naik pesawat itu kan juga ada perbedaan tekanan. Dan ini terjadi ketika kita mencapai pada satu gelombang ataupun sistem yang ada di otak itu menurun. Tekanannya semakin tinggi dan itu menurun. Karena kalau kita ada di gelombang alfa, itu di bawah 5 Hz itu, beberapa fenomena yang tidak dirasakan oleh panca indera itu bisa terasa, dan tekanan ini yang kemudian mempengaruhi secara gelendang telinga menjadi seperti bebal atau seperti tebal. Sebenarnya kalau orang spiritual memang sering mengalami seperti itu karena ada tekanan. Jadi kita asumsikan seperti pas naik pesawat seperti itu. Iya betul. Ya, ada yang tanya ini Mbak Femalia ALB, ngatur mata batin yang kebuka lagi setelah ditutup gimana ya? Gimana Mbak Intan? Mata menurut Mbak, mata batin yang sudah terbuka dan tertutup di on off kan ya? Buka tutup ya? Gitu. Oh iya, on off kali ya, mungkin maksudnya. Cara ngatur mata batin yang kebuka lagi setelah ditutup Mbak. Jadi setelah ditutup itu buka lagi. Itu aku dulu kan pernah ditutup terus kebuka lagi dengan sendirinya. Iya, itu cara ngaturnya gimana, dari pikiran sih kalau menurut aku ya. Semuanya ya, kan dari pusatnya itu kan dari pikiran. Kapan pengen oke, siap buat menerima vision atau apapun yang harus kita terima, dan kapan kita mau off gitu kan, semuanya dari pikiran sih. Ya nggak Mas Sau? Versinya Mas Sau gimana? Sama. Jadi kalau menurut saya, kalau kita bawaan dari lahir itu dijalani aja, disyukuri saja, karena kalau ditutup nanti buka lagi. Saya pun juga sama dulu waktu usia 3 tahun, 7 tahun buka lagi. Jadi diaturnya bisa laku ibadah dikencengin, kemudian laku mediasi atau mencari sesuatu yang bikin kita senang. Jadi sibuk menyibukkan diri. Diterima aja, itu dan bisa jadi anugerah. Satu lagi, ikhlas, ya, pesan Bapak benar, saya. Benar. Ya. Jadi dijalani, ya, kan? Tapi yang tidak buka jangan terus kemudian pengen buka, karena fatal nanti, apalagi untuk iseng-iseng. Gitu aja sih. Iya, jadi menerima sesuai porsinya. Kalau kita dititipin ya kita terima dengan ikhlas. Sebisa mungkin kita jaga di jalur yang positif. Kalaupun nggak dikasih juga ya diterima, disyukurin apa yang udah dikasih gitu kan. Iya benar. Apa adanya sih menurut saya. Iya. Sesuatu yang berlebihan ataupun dipaksakan kan nggak bagus. Iya. Sama-sama. Oh, ini kita cari lagi sebentar. How caranya biar nggak down kalau ngelihat makhluk yang bentuknya hancur gimana tuh katanya? Jawab Mas Hao gantian. Kalau saya kebiasaan sih, jadi setiap hari ya biasa. Menurut saya semuanya ala bisa karena terbiasa. Kalau awal-awal mungkin ya takut ya, kayak ibarat kata kayak ibarat kita makan cabai mungkin pedas, tapi kalau nanti sudah 1 bulan 2 bulan makan cabai terus kayaknya aman. Dibiasakan saja itunya. Ya kayak anak-anak ini sih, anak-anak kedokteran kan kalau praktikum ya maaf ya pakai kadaver apa ya. Saya tanya teman saya, mereka awalnya takut, maaf terus jijik atau apa, lama-lama biasa. Kalau apalagi kalau passion malah seneng nanti gitu. Kalau passion. Kalau misalkan kayak kita itu pasti akan awalnya pasti ada bingungnya dulu kan. Kayak kemarin aku dengar Mbak Sarah juga gitu kan. Awalnya juga apa sih ini gitu, masih yang nyari-nyari gitu kan Mas.
Iya, itu tetap apa-apa kan kayak kita belajar bahasa pasti awalnya terbata-bata nanti, tapi nanti kalau pingin lanjut ke situ, pingin ditekuni ataupun kita terbiasa nanti enak kok jalannya, otomatis menurut saya.